Oke, silakan kita mulai terlebih dahulu ya dari Arni untuk menunjukkan desain interior rumah makannya ya. Silakan. Nggak bisa share screen, Pak. Oh iya. Oke, silakan. Langsung tutup ruang lantai. Bagaimana sekiranya? Ya. Oke. Jadi ini adalah progres desain interior warung makan yang akan saya buat. Jadi ada 2 lantai. Nah, untuk bagian lantai satunya nanti terbagi menjadi beberapa ruang. Yang pertama, ini adalah pintu masuk dari warung makan itu sendiri. Di sini nanti difungsikan sebagai parkir, kemudian toilet, dipisahkan untuk perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, di sini adalah area dapur dan gudang, tapi untuk gudangnya, gudang penyimpanan makanannya belum saya desain, Pak, di sini. Ini toilet. Di depan sini adalah kasir. Kemudian tangga menuju lantai 2. Jadi sirkulasinya nanti adalah pengunjung masuk melalui pintu utama sini, kemudian masuk ke ruangan, kemudian dia akan pesan makanan, kemudian membayar. Kasir ini nanti akan memberikan pesanannya ke bagian dapur di sini. Kemudian makanannya akan diolah. Setelah itu pelayan akan keluar melalui sini, pintu ini, untuk menyajikan makanannya. Jadi tidak akan ada pertemuan gitu, Pak. Jadi sirkulasinya itu teratur. Kemudian di bagian depan dari lantai 1 ini ada jendela kaca yang cukup besar. Selain untuk menghemat pencahayaan, juga bisa sebagai media untuk melihat area luar gitu, Pak. Untuk pintu masuknya menggunakan pintu geser.
Kemudian di bagian lantai 2 nanti, di sini dikhususkan untuk area makan. Di sini nanti juga ada toilet, tapi belum saya desain. Kemudian di bagian balkon ini nanti akan didesain terbuka. Jadi bisa pembeli bisa memilih area makannya di dalam atau nanti akan di luar sini. Begitu, Pak. Baru sampai situ. Ya. Kemarin pakai konsep apa? Ini? Rustic, Pak. Rustic ya. Iya. Jadi walaupun rustic kan tentu ada elemen-elemen estetis nanti ya. Apakah Iya, akan ada lukisan atau gambar atau apa nanti? Atau elemen-elemen visual 3-dimensional. Ada enggak? Mungkin nanti saya main di tekstur dindingnya, Pak. Jadi selain biasanya kan dinding itu kan kalau polos itu kan terkesan membosankan gitu. Jadi mungkin di bagian dinding nanti ada beberapa yang saya olah menjadi elemen estetis gitu. Oke, ya, jadi itu bisa saja relief dinding ya, ataupun kalau dindingnya flat itu bisa warna, gambar, motif, gitu ya. Ini rustic ini tentu bisa saja menggunakan elemen-elemen perkakas jadul ya, menjadi elemen-elemen. Tapi termasuk di dalamnya juga tentu supaya terkesan tersambung dengan suasana alamnya. Ya, ini kan dipikirkan juga itu unsur tanaman ya, tanaman hias terutama ya. Tanaman hias ini juga penting ini karena unsur tanaman itu kan bisa menimbulkan efek psikologis juga ya, menghilangkan kejenuhan, ya, mengurangi stres, termasuk juga suplai oksigen ya, dan sebagainya. Tapi juga bisa saja menggunakan tanaman-tanaman yang artifisial, artinya sekarang kan banyak juga tanaman-tanaman artifisial buatan, gitu ya, bukan tanaman alamiah. Ataupun tanaman kering juga bisa, tanaman kering ya, jadi bambu dijadikan sebuah bunga rampai ya, dari unsur-unsur kering bisa saja ya. Jadi itu memberikan tambahan suasananya. Tolong itu dipikirkan ya. Nanti penghawaannya berarti atas alamiah ya, karena tadi sangat bukaannya lebar ya. Iya, Pak. Awalnya ya, dari mungkin ventilasi ya, yang di bawah jendela besar, cuman dipadu-padankan dengan ventilasi nanti supaya, karena efek kaca itu kan juga dia menjadi memerangkap suhu, jadinya suhu ruangannya pasti akan meningkat dengan efek kaca yang besar ini. Nah, karena mengantisipasi peningkatan suhu, tentu penghawaan bukaan atau penghawaannya juga perlu dipikirkan, sirkulasi udaranya untuk mengantisipasi meningkatnya suhu ruang karena efek kaca yang menutup besar itu tadi. Efek kaca itu bagus untuk apa ya? Di samping dari dalam bisa melihat luar, itu juga merupakan etalase orang itu di tepi jalan ya. Jalan apa itu? Jalan kampung Pak, jalan? Iya, Pak, di tepi jalan. Jalan apa? Jalan kampung Pak, jalan? Itu kawasan industri, Pak. Itu loh. Jalan arah ke Patemon itu kan banyak pabrik kan, Pak. Oh, ya, jadi kan bisa merupakan etalase ya. Artinya kalau orang banyak berlalu lalang kan bisa melihat ke dalam. Kalau ramai pun orang akan terpancing juga, ramai, aja enak ini. Ataupun suasana dalamnya bisa dikatakan menjadi etalase untuk orang luar tertarik untuk
menikmati sajian. Meja. Konsep Jawanya bagaimana? Konsep Jawanya nggak saya pakai, Pak. Okay. Takutnya nanti malah terkesan apa ya, crowded gitu, Pak. Saya fokus ke satu konsep aja. Ya, nggak apa-apa. Coba. Baik, silakan. Berikutnya siapa ini? Silakan. Ya. Yang sore. Adita Pak Rizky dulu. Silakan. Kemudian, di sore. Rizky apa Adi dulu? Silakan. Dit. Rizky. Adit dulu aja Pak, gantian. Iya Dit, kemarin Adit ya, hari kemarin kan Adit. Halo Dit. Saya siap-siap kan, boleh nganggo lapis kan. Ya. Dulu siapa yang aja lah. Kalau udah siap. Ya. Tak pindah ke komuter dulu filenya Pak. Hah? Tak pindahin ke komuter dulu. Oh ya. PPT-nya tak pindahin ke komuter dulu. Oke. Ini tak saya dulu aja, Pak. Soalnya dia nggak bisa PowerPoint. Umi, silakan Umi. Jangan nunggu kelamaan ya. Silakan Umi. Udah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Nah, ini sudah ada warnanya. Kan kemarin saya pakai gaya vintage. Terus untuk rencananya kan karena lahannya sempit, jadi saya juga Pak, kalau saya desain 2 lantai. Ini tampilan depannya, Pak. Jadi di sini nanti yang area ini untuk pemesanan dan kasir. Terus nanti bisa di sini juga bisa buat pesan makan atau minum, tapi di lantai 1. Terus masuk ke area sini nanti ada di sini dapurnya pakai pintu sliding door itu. Ini untuk area dapur. Di area dapur kan ada 2 pintu. Pintu yang depan itu untuk yang agak lebar ini untuk masuk. Dan di sini juga ada sirkulasi untuk keluarnya, ada pintu 1 agar memudahkan saat pelayanan ke atas ke lantai 2, Pak. Ya. Nanti pengunjung bisa lewat sini terus masuk ke sini. Nah, di sini nanti rencananya saya akan kasihkan tangganya di sini, Pak. Akan ada tangganya di sini nanti naik ke atas. Terus di sini ada toilet sama wastafel dan di sini juga ada fasilitas musola kecil. Nanti kan tangganya di sini, Pak. Jadi nanti kalau dari lantai kedua mau langsung keluar bisa lewat sini. Nanti ini memang saya buat terbuka seperti ini. Ya. Sama di sini juga, di depan juga saya kasih wastafel. Baru lantai 1, Pak, yang saya kerjakan, lantai 2 ini. Oke. Tadi Pak dilihat buat dapurnya, dapur ini kan ada freezer atau lemari pendingin. Itu nggak ada ya? Belum saya kasih furniturnya, Pak. Belum komplit. Jadi jangan lupa itu ya. Jadi pertama untuk fasilitas dapur ini ya, karena dia pertama dia akan buat memasak, berarti uap panasnya akan terperangkap. Nah, ini sistem pembuangan
uap panas itu ya dipikirkan juga sekalian ya. Jadi biasanya di atas apa namanya tungku atau kompor itu biasanya ada 4 pot yang misalnya begitu juga bisa ya. Kemudian ada juga tentu penyimpanan cold storage ya, penyimpanan dingin gitu ya. Itu penting juga ya karena di situ sangat vital kalau dia tidak punya cold storage ya nanti bahan-bahannya mudah busuk ya, mengurangi nilai ekonomis ya. Gitu. Kemudian tadi catatan Pak Edi nanti unsur-unsur tanaman itu unsur tamannya ya, ataupun unsur-unsur tanaman hias, walaupun mungkin rangkaian bunga ataupun bahkan gambar pemandangan alam itu pun mempengaruhi untuk terkait kita dengan alam itu bisa melalui tanaman langsung ataupun gambar tanaman itu atau gambar pemandangan itu membuat psikologi kita terkait dengan alamnya. Ya. Jadi unsur alamnya ini secara natural membawa suasana kesegaran, fresh, gitu kan? Ya, termasuk barangkali tadi rangkaian-rangkaian bunga yang menjadi tidak hanya penghias. Gitu ya. Oke, nanti dikembangkan lantai 2-nya ya. Lantai 2-nya Iya, Pak. Oke, Rizky. Sudah siap Rizky? Halo, Rizky? Iya Pak, lagi buka Zoom di komputer. Ya. Jadi nanti kalian tetap mengembangkan konsepnya itu per bagian ya. Jadi dikasih keterangan konseptual per bagian, misalnya dapur, ya, tentang sirkulasinya, tentang penghawaannya. Tiap-tiap ruangan tentu akan ada kajian analisa. Nah, kalian bikinkan juga analisa konseptualnya, tidak hanya visualnya. Nah, itu nanti mulai minggu depan tentu sudah mulai kalian siapkan juga analisa konseptualnya juga. Jadi kenapa memilih unsur itu? Kenapa memilih warna itu? Kenapa penataan sirkulasinya? Kenapa pencahayaannya harus dipilih dengan lampu jenis ini, jenis itu? Dan menyangkut aspek-aspek interior untuk konseptualnya harus diberikan alasan karena kalian adalah sarjana. Ini menjadikan kalian untuk melatih juga mengasah aspek kognitif yang harus dipertajam untuk tingkat sarjana. Mana yang malah keluar nih sih? Oh, nggak keluar. Oke, Suryani gimana Suryani? Halo, Iya, Pak. sudah siap? Silakan tunjukkan. Iya, Pak. Ya, tunjukkan. Adit. Iya, Pak, sebentar, Pak. Tapi itu ya, Pak. Apa? Ini kan pakai HP jadi di laptop. Tak lihat ke kameranya ini, Pak. Iya. Tidak apa-apa. Lanjut. Oke. Kita bisa pilih untuk biar besarnya. Ini kan kemarin itu 2 ruko, Pak. Tapi dapurnya itu kemarin di luar. Terus sekarang ini ruko 2 ini saya gabungin. Terus ini buat dapur, ini buat tempat makannya. Ini yang dapurnya ini lokasinya sama dengan Silvi itu ya? Hah? Lokasinya mana nih? Sabar ya? Oh, Sabaran. Ya. Pak tadi terputus Pak sialnya. Oh ya.
Jadi ini dapurnya kan ini nanti di sini ketutup Pak, ketutup tembok gitu. Ya. Intinya ini dapurnya itu disekat yang kelihatan oleh konsumen itu yang tempat untuk membuat minuman. Terus untuk memasaknya itu di sini sama di belakang Pak. Ya. Ini untuk tempat peralatan dan bersih-bersih. Terus di depan sini kasir sama ini etalase buat masakan yang udah matang gitu Pak. Terus ini ada wastafel baru segitu Pak. Ya. Oke. Nah itu yang Pak dimaksudkan itu kan ada di atas kompor ada lubang cerobong asap ya. Kompor yang di dapur tadi ya. Itu menggunakan ini semacam itu supaya asap yang ditimbulkan dari panas itu tidak mulak bahasa Jawanya, tidak mengitari ruangannya, menambah suhu ruangannya. Di samping juga dia langsung terbuang keluar. Nah itu sebelah kanan kompornya. Sudah Pak. Oke. Baik Rizky, silakan Rizky. Oke Pak, saya screen dulu. Oke, masuk ya. Ini saya bikin PowerPoint-nya. Kan saya di beberapa untuk konsep-konsep dari eksteriornya dulu tambah depan. Ini pintu-pintu Jawa. Jadi kan kayak ada kombinasi budaya Jawa dengan tradisional dengan modern. Ini bisa untuk pintu depannya referensi. Ini untuk lantai. Ini lantainya saya tetapkan untuk teras. Jadi teras nanti kan ada perpaduan antara tradisional dengan modern. Nah, yang depan tuh saya kasih lantai kayu, nanti yang dalam keramik. Jadi kan kelihatan bedanya nanti untuk terasnya. Jadi yang bisa makan di luar pakai lantai kayu, kelihatan kesan naturalnya. Nah ini ada lampu dengan lampu Jawa istilahnya, lampu Jawa dulu. Nah ini saya taruh di luar juga di teras supaya orang lewat lihat, wah ini rumah Jawa, rumah tradisional, tapi kesannya modern. Nah, jadi dikasih ada tema-tema kayak gini, rumah tradisional Jawa. Nah, ini ada pagar kayu juga, saya tambahkan alternatif juga di dekat teras. Tapi nanti agak pendek, ada pagar kayunya agak pendek, enggak sepanjang ini. Nah, ini untuk dinding tambak luarnya, jadi ada perpaduan batik Jawa dengan dinding. Nanti kan warung hijau judulnya, warung hijau nanti yang atas hijau, yang bawah batik. Nah, batiknya nanti bisa dikasih batik Jawa, diganti hijau juga bisa karena temanya kan rumah joglo, namanya warung hijau. Nah, sekarang mau interiornya yang dalam. Nah, ini etalasenya agak lebih menarik, ada beberapa cahaya di etalasenya. Ini untuk lampu LED-nya di etalase. Jadi kalau malam-malam juga terang, siang juga terang. Ini alternatif cahaya yang lain bisa di etalase atau di sudut-sudut ruangan. Biar kesannya lebih modern lah. Meskipun rumah joglo tradisional, tapi ada kesan modernnya. Nah, ini untuk mejanya. Mejanya tuh ada tekstur batik. Ini meja sudut, ini meja untuk makan. Nah, ini ada tekstur batik dilapisi kaca supaya nggak kotor nanti. Kursinya juga pakai motif batik. Ini beberapa kursi yang lain juga motif batik, bisa taruh di beberapa sudut ruangan. Ini meja yang ukuran 4 kursi, artinya 6 kursi, ini 4 kursi. Ini meja motif batik untuk dalamnya. Ini kipas angin semisal di dalam, wah kok hewannya panas ya, bisa tinggalkan kipas angin, pengunjung bisa menikmati udara segar. Meskipun hawanya pegunungan, tapi kalau
ingin merasa lebih dingin boleh dinyalakan. Nah, nanti untuk kipasnya bisa dicarikan yang motif batik, tapi kemarin saya cari yang batik belum nemu, jadi saya kasih yang ini dulu, yang pinky ini. Nah, ini untuk kordennya juga disendiri, kordennya batik juga supaya kesan budaya Jawanya tidak hilang. Ini untuk dalamnya. Nah, ini saya nemu yang cocok, ini yang bawah warna hijau, batik-batik gitu di atas ruangan, jadi kayak semisal ada apa ya di atas langit menuju pintu langit-langit itu bisa dikasih beberapa batik. Nah, ada dua alternatif nih, yang satu batiknya di atas, satu batiknya di bawah, atau tembok atasnya kosong. Ini bisa jadi alternatif. Ini untuk dalamnya saya mungkin kepikiran tak kasih apa ya kayak mading gitulah, mading, terus ada beberapa motif batik yang ditambah, jadi pengunjung bisa melihat galeri batik. Ini banyak juga nih batik jadi Salatiga. Jadi sambil makan datang bisa lihat-lihat suatu batik di dalamnya. Ini kan nggak cuma orang lain yang anak ada, jadi kayak gini toh batik anak sekolah juga. Bahkan keluarga juga bisa mengenalkan kepada anak-anaknya. Terus, ya, ini beberapa referensi yang saya dapat kemarin, Pak. Sudah selesai, Pak. Baru itu yang dapat, mungkin nanti bisa saya terapkan. Kan kemarin saya cari teksturan dan nggak nyari-nyari lagi itu pengennya, nanti sekaligus bisa diterapkan. Baik. Oke, jadi tadi Rizky memberikan satu referensi visual dari elemen-elemen yang akan dipakai. Nah, ini bagian dari pengembangan konsep nanti. Kalian yang lainnya kan juga mencari referensi-referensi visual yang bahkan elemen-elemen yang akan dipakai itu bisa dijadikan referensi visual ataupun juga dijadikan bentuk-bentuk yang elemen-elemen furniture yang mau dipakai dalam sesungguhnya itu dicari aslinya, kira-kira kalau dalam pengertian bisa saja menyerupai seperti yang ditunjukkan si Rizky ini ya. Rizky nanti tinggal dikembangkan seperti teman-teman juga, mulai dikembangkan interiornya, 3 dimensionalnya pakai SketchUp ya, supaya lebih memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Lalu berkenaan dengan motif, karena ini konsepnya kan paduan modern dan tradisi ya. Ini motif ini juga tidak harus motif yang motif tradisi, pakem tradisi, itu tidak. Jadi nuansa batik ataupun batik kontemporer juga bisa. Ya. Jadi tidak harus motif yang motif klasik, batik klasik. Batik klasik itu punya pakem tersendiri, sementara kita akan mengembangkan satu batik kontemporer yang pakemnya lebih bebas. Nah, mungkin dalam galerinya saja ditampilkan contoh-contoh batik klasik, tapi dalam bentuk gambar, ya hiasan, jadi hiasannya. Jadi kalau yang lain itu lukisan pemandangan, nah ini lukisan batik. Tapi tadi tetap unsur vegetasi itu dibawa ke dalam taman ini, taman dalam ruang ini. Ya, coba dipikirkan untuk ditempatkan. Cuman kalian juga interior juga ya. Oke, silakan Silvi. Silakan Silvi. Iya, Pak. Ya. Tapi baru sedikit ya Pak ya, soalnya kemarin pengennya kan hanya 1 lantai, tapi ternyata
nggak ruangannya itu terlalu sempit kalau cuma satu lantai, jadi saya buat 2 lantai. Dan ini untuk denah aslinya itu seperti ini, saya menggunakan konsep desainnya kontemporer nanti. Dan di sini daripada tidak terpakai, untuk bagian ini saya buat tempat parkir untuk sepeda motor. Nanti saya taruh di sini. Dan nanti untuk bagian tembok yang tempat parkir ini saya akan kasih rak helm. Dan ada sedikit tanaman untuk apa ya Pak? Kayak sejenis tanaman kaktus untuk memfilter polusi kayak gitu Pak. Ya. Terus pada desain yang punyanya warung makan Mbah Marto ini kan tidak ada kamar mandi. Di sini saya kasih kamar kecil, dan nanti pada bagian yang sebelah kamar kecil ini akan saya kasih seperti cuci tangan sama cermin. Dan untuk bagian tembok-tembok bagian sini nanti akan saya kasih kayak lukisan-lukisan kayak tanaman gitu, cuman yang kecil-kecil gitu Pak. Kalau enggak akan saya taruh tanaman rak untuk kaktus. Terus pada bagian ini nanti akan saya isi dengan dapurnya nanti di sini, dan itu tuh gabung sama kasirnya Pak. Ya. Untuk pintu karyawan itu untuk masuknya pada bagian sebelah sini, tidak saya beri bagian sebelah sini karena nanti untuk bagian seperti pemesanan ini tuh hanya untuk bagian pemesanan. Untuk nanti pengantar makanannya itu udah ada sendiri kayak karyawan itu, nanti akan saya sediakan tempat duduk di sini Pak, sebelah sini. Udah Pak, baru itu. Jadi untuk yang supaya makanan itu bisa dibawa ke lantai atas itu tidak harus dibawa nampan menaiki tangga, tapi dikasih semacam lift mekanik ya, kita kerek ke atas sehingga pelayan itu menerimanya di lantai atas. Dari dapur bisa saja dikasih lubang ke atas, dikasih semacam lift mekanik, bisa juga tidak menggunakan elektriknya, tarik ke atas sehingga dia tidak membawa makanan itu nampan dibawa menaiki tangga, tapi orangnya naik ke atas, menerimanya di atas, lalu disajikan di atas. Itu juga bisa. Ini satu gagasannya. Nah, kalau ini nanti bagaimana yang tadi semula? Pelayannya kan, pelayanan gimana? Gimana Pak? Pelayannya waktu mengantarkan makanan naik tangga gitu. Iya, rencana itu. Nah itu kan pertama dia akan sirkulasinya bisa saja ada orang turun, dia akan pasti akan menyingkir ya. Pasnya tengah-tengah siji munggah siji midun. Nah, itu kan sirkulasinya jadi kurang. Nah, untuk mengatasi sirkulasi itu bisa saja karena nampan ini kan bahasa Jawanya rowo, memakan tempat dan butuh keseimbangan. Buat naik turun juga berat. Nah, kemungkinan tumpah dan lain sebagainya. Nah, antisipasi itu Pak disarankan mungkin dibikin semacam tadi lift tadinya yang bisa dinaikkan ke atas makanannya saja. Jadi dari bawah dikerek ke atas, di atas pelayannya menerima. Jadi kalaupun sirkulasinya itu hanya orang ketemu orang tidak begitu bermasalah daripada orang ketemu nampan yang sedang dibawa gitu. Itu saran Pak Edi ya. Iya. Kemudian tentang pohon tadi ya, bisa sejak kaktus ini bagus juga ya. Kaktus ini juga secara artistik, visual artistik, tapi juga merupakan tumbuhan yang khas juga yang. Oke. Baik. Ya. Adit terakhir, gimana Adit? Halo Adit. Adit. Halo Adit.
Aditya tidak merespon. Oke, baik ya. Nanti minggu depan silahkan ini mulai dikembangkan dan ada progres ya. Tadi Pak dikatakan konsep juga disertakan. Jadi kalian memilih sesuatu, meletakkan sesuatu, membubuhkan sesuatu di dalam rancangan interiormu itu pasti punya pemikiran. Ya. Tadi misalnya Pak Edi kemukakan tadi, alasan kenapa menggunakan lift mekanik misalnya, bukan elektrik, lift mekanik untuk menaikkan makanan. Ya. Semacam ada katrol atau timba. Naik, ya. Pertama dia dari segi sirkulasinya tidak terlalu. Nah, itu kan ada alasan-alasan. Ya, ada alasan-alasan. Terus kemudian dicarikan referensi. Ada enggak yang semacam itu? Ya, ada. Jadi pernah melihat itu tayangan di televisi juga begitu. Jadi satu rumah makan di luar negeri, kalau nggak salah di Jepang ya, itu juga begitu. Ya, naik turun. Ya, untuk mensiasati tadi tidak kalau ramai mungkin ada pelayan di lantai 1, di lantai 2 yang standby di sana, jadi dia tinggal melayani. Pelayan yang di bawah itu menaikkan, atas menyajikan. Jadi seperti itu. Ya. Oke, saya kira untuk malam ini kita cukupkan ini dulu ya. Nanti silahkan kalian kembangkan desainnya. Desain ini akan diselesaikan sampai akhir semester. Semoga semuanya selesai, lancar, dan menjadikan karya dan portofolio kalian yang akan tersimpan rapi di dalam dokumen-dokumen akademik kalian. Maka dikerjakanlah secara lebih serius supaya bisa menjadi portofolio. Karena banyak mahasiswa yang juga itu membuat karya asal jadi lalu karyanya dibuang. Setelah penting. Nah, tapi kalau ini menjadi portofolio, kalian bisa ceritakan. Bahkan nanti kalau waktu syarat kelulusan kan membuat sebuah kurikulum vitae. Nah, kamu kurikulum kan di dalam kurikulum vitae itu ada karya. Nah, maka semakin banyak karyanya, semakin menunjukkan portofolio yang bagus, qualified. Sarjana ini makin qualified karena pernah merancang interior rumah makan. Mana karyanya ini? Konsepnya. Dilihat di mana? Oh, dilihat di blog saya, di rancangan detailnya. Kalau animasinya lihat di YouTube saya. Nah, kan gitu kan, dikasih link. Orang lihat, wah, ini pesan. Sehingga, dan itu terekam secara abadi. Karena tidak hilang. Satu contoh Pak Edi, karya-karya Pak Edi, di ala manual, belum masih manual, terkena banjir ya rusak, hilang. Ya, kalau kalian kan karya digital tersimpan rapi. Ya. Jadi ini akan menjadi portofolio yang tentunya akan meningkatkan kualifikasi, ya, kualitas daripada sarjana desain ini, ya. Karena akan dilihat dari karyanya juga. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, semoga kreatif dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.